Ya, pastinya ini memang terjadi bukan hanya di Indonesia, bahkan di sejumlah negara-negara melonjaknya kasus di awal tahun pemirsa ini menjadi keprihatinan. Karena untuk menurunkan angka COVID-19 di sebuah negara itu luar biasa kerja kerasnya. Tapi kalau sudah naik lagi, luar biasa pada kita untuk menurunkan di level yang aman pastinya. Itu akan saya bahas di malam hari ini, apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Sudah banyak sekali penambahan kasus corona, terutama Omikron. Sudah bersama saya di sini Dr. Yusuf sebagai ahli kesehatan masyarakat. Selamat malam, Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam, salam Saat ini sehat. kita juga telah tersambung ya dok dengan Mhm, epidemiolog Griffith University, Pak Diki Budiman. Diki. Selamat malam Pak Diki. Selamat malam Pak Diki. Malam, Mbak Caca, Dr. Ya, Yusuf. saya juga sudah melihat di sini Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Selamat malam Pak Gubernur. Oh, Assalamualaikum. malam, Pak Gub. Malam. Baik, sambil saya perbaiki mungkin Pak Ganjar bisa mendengar suara saya dengan jelas? Baik, karena masih terputus mungkin saya bertanya kepada Pak Diki Budiman terlebih dahulu. Ini yang menjadi pertanyaan saya Pak Diki, kalau misalnya seperti di Iya. Indonesia ada semacam anggapan bahwa vaksin yang kita gunakan saat ini tidak sebaik dengan negara-negara di Eropa, di Amerika. Tapi ternyata justru penambahan kasus varian baru ada dari sana hingga akhirnya masuk ke Indonesia. Ini pun jadi kekhawatiran kita. Bagaimana Pak Diki menjawabnya? Pertama ya bahwa bicara kasus ya, kasus infeksi ini bukan hanya dari COVID, dari infeksi Omikron atau Delta saja, tapi menemukan kasus itu hal yang juga berbeda, Mbak Caca ya. Menemukan ini artinya dengan kapasitas testing, tracing yang kuat. Jadi kalau ada satu negara yang seperti terkesan kasusnya sedikit, ya bukan berarti juga kasusnya sedikit, kecuali dia menunjukkan kapasitas testing yang juga besar. Sebagai contoh tadi disampaikan bahwa Denmark salah satu yang kasusnya banyak. Di Denmark itu dari 2 kasus infeksi COVID, itu 1 di genome sequencing, bukan hanya di PCR saja, tapi di whole genome sequencing. Artinya setengah kasus infeksi COVID di Denmark itu di whole genome sequencing dan dia potensi lolos atau tidak terdeteksinya kasus infeksi khususnya bukan hanya Denmark ya, negara-negara di Skandinavia itu kecil sekali. Artinya karena cakupan testingnya yang luar biasa. Nah di sini juga artinya tapi bukan berarti dengan testing jadi banyak kasus, tidak. Tapi testing menemukan kasus infeksi gitu. Jadi kita belajar dari Delta. Bahkan ketika Delta banyak, saya sampaikan kasusnya bisa sampai 500.000 sehari. Ya, walaupun saat itu banyak menyana ya, tapi faktanya ya seperti itu. Bahkan sekarang kan pemerintah mengatakan bahwa 80% kurang lebih penduduk Indonesia memiliki antibodi. Dari mana ya? Antara lain dari terinfeksi, meskipun ada juga yang dari vaksinasi. Tapi vaksinasi kita kan belum mencapai 80%. Nah ini artinya kita jangan abai dengan mengatakan bahwa kita sedikit kasusnya. Tapi kita juga tidak boleh juga panik berlebihan karena vaksin kita terbukti juga efektif. Di mana ketika Delta melanda pun kita sudah cukup memiliki bekal ya saat ini. Nah artinya apapun vaksin tetap sebetulnya memiliki dampak manfaat setidaknya dalam mengurangi keparahan dan juga kematian, Mbak Caca. Tahan dulu Pak Diki, sekarang saya ke Pak Heri Trianto, Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas Penanganan COVID-19. Pak Heri, selamat malam. Malam Mbak Caca. Ya, Pak berikan saya malam. perkembangan terbaru update-nya Malam. Pak. Jumlah kasus saat ini penambahan seperti apa dan berapa banyak varian Omikron yang sudah ditemukan? Kalau tidak salah 318 kasus, apakah bertambah Pak seperti apa? Ya, kalau kasus hari ini sekitar ada 479 kasus, di mana sekitar 45% itu berasal dari para pelaku perjalanan. Ini kalau kasus harian ya, karena memang fluktuatif tingkat penularannya hari ini dari pelaku perjalanan dari 479 itu ada 2017 dari pelaku perjalanan. Kalau sehari sebelumnya bahkan lebih tinggi lagi ya, lebih dari separuh. Sehari sebelumnya juga lebih dari separuh. Jadi memang secara jumlah kasus yang ditemukan ada eskalasi peningkatan dalam 1 pekan terakhir. Dan memang kalau kita lihat per daerahnya, kenaikannya itu adalah di daerah-daerah dengan tingkat
atau daerah-daerah yang menjadi membuka pintu kedatangan seperti di Entikong gitu ya, tapal batas, kemudian juga di Batam yang di jalur laut itu tadi Entikong jalur darat, dan di Jakarta itu 74% kasus yang ditemukan itu berasal dari pelaku perjalanan. Bahkan di Batam saat ini kasus baru yang ditemukan itu 100% itu dari pelaku perjalanan, kebanyakan dari Johor dan Malaysia gitu. Jadi memang ini ada dua hal gitu ya, penularan masih terjadi di transmisi lokal, kemudian pada saat yang sama pelaku perjalanan yang datang rata-rata 3.000 hingga 3.500 ini memang membawa virus yang memang diceritakan Kang Diki tadi bahwa sedang terjadi eskalasi peningkatan di berbagai negara di seluruh dunia. Demikian, Mbak. Baik, ditahan dulu Pak Heri, mungkin saya ke Pak Ganjar. Pak Ganjar, pastinya bahwa saya harap tidak atau jangan ikut-ikutan tren, karena beberapa wilayah di Jawa Barat dan juga Jawa Timur ini kan sudah ada kasus Omikron. Jateng ini masih aman. Nah, ini apa yang Bapak lakukan berserta jajaran untuk Pak jangan sampai kebablasan atau mungkin kemasukan ya varian Omikron ini, Pak? Seperti apa, Pak? Ya, sebenarnya soal cerita prokes itu cerita yang tiap hari kita omongkan. Namun demikian saya sih mencoba untuk menggerakkan segala kemampuan untuk kita menjaga. Tapi Mbak Caca, saya sih merasa dugaan saya ya, ini pasti sudah masuk kok. Hanya mungkin tadi Pak Diki sampaikan sejauh mana tracing kita, testing kita lakukan. Agar kemudian kami tidak merasa kepedean begitu sehingga nanti semuanya lengah. Kenapa kemudian dari Jawa Timur, dari DKI banyak? Karena pintu masuknya dari sana. Dan ini kita omongkan satu pulau sebenarnya. Kita tidak lagi bisa bicara teritori pemerintahan karena penyakitnya ini tidak punya identitas. Dia tidak punya KK, dia tidak punya KTP. Maka kita kemarin melakukan pengetatan kerjasama di wilayah-wilayah perbatasan. Dan kami setiap melakukan testing, itu kita ambil secara random untuk kita lakukan tes GWS. Jadi Pak Diki alhamdulillah di Jawa Tengah sudah punya alatnya. Jadi sejak awal sekali Omikron masuk, kami sudah meminta agar setiap tes, apalagi mereka PMI yang masuk, mereka yang baru pulang dari luar negeri, coba yang masuk ke Jawa Tengah, diambil sampelnya, dites lagi. Dan alhamdulillah sampai hari ini belum ditemukan. Ya tapi kami siaga terus lah Mbak Caca. Ya sekarang saya ke Pak Yusuf di sini, Dr. Yusuf. Ini yang menjadi kekhawatiran bahwa kemarin kita sibuk mengenai mobilitas yang terjadi di dalam negeri supaya tidak ada penambahan kasus. Tapi ternyata ini banyak kasus datang dari perjalanan luar negeri. Meskipun memang arahannya tidak usah jalan-jalan ke luar negeri pada saat libur Nataru kemarin. Seperti apa? Iya, kalau saya kata kuncinya gini, kalau kita memang kemarin berhasil menutup pintu luar negeri kita, itu satu udah aman. Yang kedua, ketika orang dari luar negeri atau tenaga kerja balik ke Indonesia, kita harus isolasi dan kita awasi dengan benar. Dan kemudian kita PCR kan beberapa kali. Tetapi kemarin kan ada kasus yang orang belum selesai isolasi kemudian keluar. Ada orang juga yang dari Wisma Atlet bisa PCR keluar. Nah itu yang hal-hal seperti itu yang berbahaya. Kenapa? Karena jika kasus itu dilokalisir, pasti tidak ada kasus transmisi lokal. Nah itu yang harus kita jaga bareng-bareng. Tapi kalau kita tidak bisa menjaga itu, kemungkinan nanti akan terjadi transmisi lokal. Transmisi lokal ini yang kita khawatirkan. Misalkan ada orang yang membawa Omikron, dia OTG. Selalu saya sebut, kita nggak pernah tahu orang kiri kanan kita, orang OTG, orang tanpa gejala. Kemudian dia masuk mal. Nah itu lebih berbahaya. Jadi hati-hati. Baik, nanti sesaat lagi saya akan tanya kepada Pak Diki Budiman secara epidemiologi itu melihatnya seperti apa. Karena mungkin memang banyak masyarakat yang terkena Omikron merasakan gejalanya tidak terlalu berat atau ketika di rumah sakit gejalanya hilang seakan-akan sepele. Apakah ada kekhawatiran lain bahwa ternyata ada penelitian mengatakan bahwa Omikron ini justru ada efek long COVID-nya pemirsa? Sesaat lagi.